Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, perken- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ralika Nahya Kesuma dengan NIM 23305111075. Di sini saya akan menjelaskan hasil implementasi dan analisis Microsoft Azure saya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu C1, mengingat identifikasi platform cloud computing. Nama penyedia cloud computingnya Microsoft Azure. Tahun berdiri itu diperkenalkan pertama kali dengan nama Windows Azure pada tahun 2008 dan resmi dikomersialkan secara umum pada 1 Februari 2010. Perusahaan pengembangnya itu Microsoft Corporation Redmond, Amerika Serikat. Untuk jenis layanan, Azure merupakan public cloud yang menyediakan ketiga model layanan utama sekaligus, yaitu Infrastructure as a Service, IaaS, Platform as a Service, PaaS, dan Software as a Service, SaaS. Jenis akun yang digunakan, di sini saya menggunakan Azure for Student, yaitu akun edukasi yang memberikan kredit senilai $100 Amerika Serikat untuk digunakan selama 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit, dengan verifikasi melalui alamat surel institusi pendidikan. Lalu selanjutnya C2, pemahaman konsep cloud computing. Untuk pengertian cloud computing, ini tuh dapat diartikan sebagai model penyediaan sumber daya komputasi, server, penyimpanan, jaringan, dan aplikasi secara virtual dan elastis melalui internet yang dapat diakses sesuai permintaan tanpa investasi infrastruktur fisik, serta dikelola oleh penyedia layanan melalui skema pembayaran sesuai pemakaian. Alasan memilih Microsoft Azure yaitu didasari oleh ketersediaan akun edukasi Azure for Student tanpa kartu kredit, kelengkapan dokumen resmi, Microsoft Learn, serta posisi Azure sebagai penyedia cloud terbesar kedua di pasar global, sehingga kompetensi yang diperoleh relevan dengan kebutuhan industri. Untuk model layanan, IaaS menyediakan sumber daya komputasi dasar seperti server virtual dan penyimpanan, contohnya Azure Virtual Machine. PaaS menyediakan lingkungan pengembangan dan penerapan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur, contohnya Azure App Service. SaaS menyediakan aplikasi siap pakai, contohnya Microsoft 365. Azure Blob Storage yang diimplementasikan pada praktik ini berada pada posisi layanan penyimpanan objek yang mendukung skenario IaaS maupun PaaS. Untuk model deployment, terdapat 4 model deployment cloud, yaitu public cloud, private cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Implementasi pada laporan ini tuh menggunakan model public cloud karena sumber daya Azure Blob Cloud, Azure Blob Storage disediakan
Microsoft melalui infrastruktur multi-tenant. Untuk hubungan cloud computing dengan kebutuhan pengguna, uh, elastisitas sumber daya memungkinkan penyesuaian kapasitas secara dinamis, sehingga pengguna tidak perlu over-provisioning maupun mengalami kekurangan kapasitas saat beban meningkat. Azure Blob Storage secara khusus menjawab kebutuhan penyimpanan data tidak struktur berskala besar yang dapat diakses kapan saja. Implementasi berikut mendemonstrasikan pembuatan layanan penyimpanan objek pada Microsoft Azure, mulai dari source group hingga proses unggahan berkas. Di sini kita masuk pada bagian implementasi dan demonstrasi layanan. Yang pertama, itu kita membuat resource group. Itu dibuat melalui Azure Portal pada menu resource group, lalu klik create dengan menentukan nama, subscription. Di sini kita pilih Azure First Student dan region. Resource group berfungsi sebagai wadah logis yang mengelompokkan seluruh sumber daya terkait. Lalu membuat storage account. Ini dibuat pada menu storage account. Create dengan konfigurasi nama unik. Di sini saya menamakannya dengan UAS Relica 2026. Untuk performance itu standar dan redundancy itu LRS. Untuk region sama dengan resource group agar latensi lebih rendah. Dan ketika di-deploy itu sukses. Lalu di sini saya membuat blob container. Itu dibuat melalui menu container. Lalu klik add container dengan nama mengikuti aturan penamaan DNS Azure dan akses level private untuk data yang tidak dipublikasikan. Selanjutnya, di sini saya mengupload file yang dilakukan dengan membuka kontainernya, lalu memilih menu upload, dan memilih berkas lokal lalu menekan upload. Berkas kemudian tampil dalam daftar blob beserta metadata ukuran, tipe konten, dan waktu modifikasi. Seperti ini. Hasil implementasinya, resource group, storage group, dan blob container berhasil dibuat, serta satu berkas berhasil diunggah dan dapat diakses melalui URL blob yang disediakan Azure. Membuktikan bahwa layanan ini dapat dikonfigurasikan tanpa kode pemrograman tambahan untuk kasus penggunaan dasar. Lalu, kita masuk ke analisis fungsionalitas platform 5 layanan utama. Layanan yang pertama itu Azure Virtual Machine Computer. Fungsi utamanya menyediakan mesin virtual yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan sistem operasi dan kapasitas komputasi. Cara kerjanya berjalan di atas Hyper-V yang membagi sumber daya fisik data center menjadi unit virtual mesin independen. Kelebihannya itu fleksibel untuk berbagai beban kerja, mendukung banyak sistem operasi, scalable vertikal maupun horizontal. Contoh implementasinya itu menjalankan server aplikasi enterprise atau lingkungan pengujian perangkat lunak. Lalu yang kedua, Azure Blob Storage berfungsi untuk menyediakan penyimpanan objek untuk data tidak terstruktur skala besar seperti dokumen, gambar, dan video. Data yang disimpan sebagai blob di dalam kontainer pada storage account diakses melalui REST API, SDK, atau portal. Kelebihannya itu sangat fleksibel, mendukung tingkatan penyimpanan itu hot, cool, dan airship. Dan durabilitasnya tinggi melalui replikasi. Contoh implementasinya itu penyimpanan berkas media aplikasi web atau lokasi backup sebagaimana dipraktikkan pada implementasi ini. Lalu yang ketiga itu Azure SQL Database. Berfungsi untuk menyediakan basis data relasional. Cara kerjanya dijalankan sebagai layanan PaaS Microsoft mengelola patching, backup, dan high availability. Lalu kelebihannya mengurangi beban administrasi basis data, mendukung skalabilitas otomatis. Untuk contoh implementasinya itu basis data transaksional untuk aplikasi bisnis seperti sistem akademik.
Lalu yang keempat yaitu Azure App Service yang berfungsi untuk menyediakan platform untuk membangun, menerapkan, dan menghosting aplikasi web maupun API. Cara kerjanya, aplikasi dikemas dan diterapkan ke runtime terkelola dengan filter auto-scaling dan deployment slot. Kelebihannya mempercepat siklus pengembangan karena infrastruktur dikelola otomatis mendukung CI atau CD. Contoh implementasinya, hosting aplikasi web akademik atau portal informasi mahasiswa aplikasi berbasis cloud. Lalu yang kelima yaitu Azure AI Service AI atau Machine Learning. Fungsi utamanya itu menyediakan kumpulan layanan kecerdasan buatan siap pakai seperti NLP dan visi komputer. Cara kerjanya disediakan sebagai API terkelola yang dapat dipanggil aplikasi tanpa membangun model dari awal. Kelebihannya itu mempercepat adopsi AI tanpa keahlian mendalam di bidang mesin learning. Contoh implementasinya itu chatbot layanan mahasiswa otomatis atau sistem klasifikasi dokumen akademik. Lalu kita masuk ke bagian mengevaluasi, evaluasi dan perbandingan platform. Azure versus Google Cloud Platform. Evaluasi ini membandingkan Microsoft Azure dan Google Cloud Platform berdasarkan 7 aspek mengacu pada kajian komparatif dan pengujian teknis terkini. Untuk biaya, Microsoft Azure itu bayar sesuai pemakaian dengan potongan melalui Azure Hybrid Benefit dan Reserve Instance. Menguntungkan bagi institusi yang telah memiliki lisensi Microsoft. Untuk Google Cloud Platform, yaitu bayar sesuai pemakaian dengan Sustain Use, diskon otomatis, kompetitif untuk beban kerja, eksperimental, atau serverless berskala kecil. Lalu untuk performa, Microsoft Azure ini kuat pada beban kerja enterprise dan hybrid, latensi kompetitif pada region data center yang padat. Untuk Google Cloud Platform, itu unggul pada throughput jaringan, bekerja infrastruktur serat optik global Google, layanan serverless GCP menunjukkan efisiensi resource pada beban kerja mesin learning. Kemudahan pengguna. Untuk Microsoft Azure, portal terintegrasi dengan ekosistem Microsoft, Windows Server, Active Directory, dan Office 365. Untuk Google Cloud Platform antarmuka dinilai lebih ringkas dan ramah bagi pengembang baru maupun startup. Untuk keamanan, Microsoft Azure sendiri itu RBAC dan autentikasi multifaktor matang, terintegrasi Microsoft Entra ID, dan kuat pada pengujian IAM dan firewall. Untuk Google Cloud Platform, itu menunjuk pada proteksi jaringan bawaan dan enkripsi default di seluruh layanan. Untuk dokumentasi Microsoft Azure, Microsoft menyediakan jalur pembelajaran terstruktur beserta sertifikasi resmi. Sedangkan untuk Google Cloud Platform, itu dokumentasi teknis lengkap, namun jalur pembelajaran terstruktur relatif lebih sedikit. Untuk skalabilitas, yang Azure itu mendukung skalabilitas otomatis lintas region dan Azure Autoscale dan Azure Arch. Untuk Cloud Platform, itu skalabilitas kuat pada beban kerja kontainer dan layanan serverless. Untuk dukungan teknis, Azure itu dukungan enterprise luas dengan SLM formal dan jaringan mitra global besar. Untuk Cloud Platform, dukungan teknis tersedia namun basis mitra relatif lebih kecil dibanding Azure maupun AWS. Studi komparatif dan pengujian teknis menunjukkan bahwa Azure secara konsisten unggul pada integrasi sistem, keamanan berbasis peran, dan dukungan teknis enterprise. Sedangkan GCP lebih unggul pada throughput jaringan dan efisiensi layanan serverless untuk beban kerja mesin learning. Tidak terdapat satu platform yang unggul mutlak pada seluruh aspek. Untuk institusi pendidikan yang telah menggunakan ekosistem Microsoft dan membentukkan dukungan teknis matang,
Microsoft Azure dinilai lebih unggul sebagai pilihan strategis sebaliknya untuk kebutuhan yang menitik beratkan efisiensi biaya eksperimental atau throughput tinggi, GKV dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai. Simpulan itu bersifat objektif dan konstekstual. Lalu kita masuk ke China menciptakan rancangan solusi cloud computing untuk sistem akademik universitas. Ini untuk diagram arsitekturnya. Layanan cloud yang digunakan. Yang pertama Azure App Service, hosting aplikasi web sistem akademik, lalu Azure SQL Database, menyimpan data relasional itu mahasiswa, nilai, KRS dan KHS, lalu Azure Blob Storage, menyimpan bekas data terstruktur, dokumen tugas dan sertifikat, lalu Azure AI Service, chatbot layanan informasi akademik dan analisis dokumen otomatis, lalu Microsoft Entra ID, autentikasi dan otorisasi pengguna terpusat, dan yang terakhir itu Azure Monitor, pemantauan, performa, dan ketersediaan layanan. Untuk alasan pemilihan layanan, rekomendasi layanan ini dipilih karena mencakup kebutuhan dasar sistem informasi akademik modern, front-end yang dapat diskalakan, basis data relasional yang andal, penyimpanan berkas fleksibel, otomatisasi berbasis AI, serta keamanan terpusat dan pemantauan membentuk arsitektur PAS yang terkelola dan sesuai kapasitas institusi pendidikan. Estimasi manfaatnya, yang pertama itu mengurangi kebutuhan investasi infrastruktur server fisik kampus, yang kedua meningkatkan akses stabilitas layanan akademik dari mana saja, yang ketiga mempermudah pemeliharaan karena sebagian besar layanan bersifat managed service, yang keempat mendukung skalabilitas otomatis saat lonjakan akses, misalnya periode pengisian KRS. Lalu potensi resiko. Yang pertama itu vendor login yang dapat menyulitkan migrasi di kemudian hari. Yang kedua, resiko kebocoran data apabila akses kontrol dan enkripsi tidak diterapkan tepat. Yang keempat, biaya operasional meningkat seiring pertumbuhan volume data dan penggunaan aktif. Yang kelima, ketergantungan terhadap konektivitas internet kampus. Dan yang terakhir, untuk rekomendasi implementasi ini tuh disarankan penerapan bertahap, dimulai dari model akademik dengan kritikalitas rendah sebagai uji coba, disertai kebijakan keamanan data yang ketat, enkripsi at-rest dan in-transit RBAC, serta pemantauan biaya berkala melalui Azure Cost Management. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan maupun kesalahan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.